Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Izinkan saya untuk mempresentasikan PPT yang telah saya buat, mata kuliah Statistik Ekonomi dan Bisnis, dosen pengajar Bu Mutiara Rizky Nurrahmi. Saya sendiri Bunga Mega Riasyaan, izin pemaparan. Judul dari materi yang saya ambil adalah probabilitas dalam statistika dan ekonomi bisnis. Pendahuluannya, probabilitas adalah cabang matematika yang mempelajari kemungkinan terjadinya suatu peristiwa dalam statistika dan ekonomi bisnis. Probabilitas dijadikan dasar untuk memahami ketidakpastian dan mengoptimalkan pengambilan keputusan di berbagai konteks ekonomi dan bisnis. Kemudian materi ini bertujuan untuk menjelaskan konsep, teori dasar, serta aplikasinya dalam wirausaha ekonomi dan bisnis. Ada tiga konsep dasar probabilitas dan statistika. Nah, probabilitas nilai antara 0 sampai 1 yang menunjukkan sejauh mana suatu peristiwa mungkin terjadi. Sedangkan statistika, ilmu yang mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data terdiri dari statistika deskriptif, yaitu mean, median, atau grafik, dan inferensial, pengujian hipotesis. Distribusi probabilitas termasuk binomial, normal, Poisson, eksponensial digunakan untuk memodelkan berbagai fenomena statistik. Kemudian teori dan aturan probabilitas. Yang pertama, ruang sampel bisa kita inisialkan dengan S dan peristiwa dengan A. Konsep dasar untuk memahami hasil eksperimen. Aksioma, 0 lebih kecil sama dengan peluang di ruang P di dalam kurung A lebih kecil sama dengan 1. Kemudian P dalam kurung S sama dengan 1. Kemudian jika A dan B saling lepas, maka P dalam kurung A gabung B sama dengan P dalam kurung A tambah PB. Aturan penjumlahan P dalam kurung A gabung B sama dengan PA tambah PB dikurang PA iris B. P dalam kurung A iris B. Aturan perkalian independen PA gabung B sama dengan PA kali PB. Sedangkan bersyarat PA iris B sama dengan PA dikali P B atau A. Teorema Bayes untuk memperbarui probabilitas dan berdasarkan bukti baru sangat penting dalam pengambilan keputusan bisnis yang adaptif. Kemudian aplikasi probabilitas dalam statistik ekonomi dan bisnis. Analisis risiko dan investasi. Yang pertama, probabilitas digunakan untuk perhitungan value at risk atau VAR untuk memperkirakan potensi kerugian maksimum dalam suatu periode dengan tingkat kepercayaan tertentu, misal 95%. Yang kedua, diversifikasi, hedging, dan premi asuransi juga berbasis probabilitas dalam mengelola risiko. Kemudian peramalan ekonomi dan permintaan. Yang pertama, praktik seperti peramalan PDB, inflasi atau pengangguran memanfaatkan model stokastik dan simulasi Monte Carlo untuk menangani ketidakpastian. Kedua, simulasi Monte Carlo memungkinkan perusahaan memproyeksikan permintaan produk berdasarkan distribusi input historis dan analisis resiko yang lebih matang. Kemudian manajemen risiko operasional dan proyek. Probabilitas diterapkan dalam analisis risiko operasional dan manajemen proyek. Misalnya, penilaian kemungkinan kegagalan sistem atau cost overrun menggunakan teknik seperti PERT atau Program Evaluation and Review Technique. Kemudian, penilaian derivatif dan kredit. Yang pertama, dalam keuangan, model binomial atau Black-Scholes memanfaatkan probabilitas untuk menentukan harga opsi dan derivatif lainnya. Yang kedua, penilaian risiko default pinjaman menggunakan asumsi distribusi untuk menghitung kemungkinan gagal bayar dalam portofolio kredit.
Kemudian statistik bisnis dan pengambilan keputusan. Statistika membantu bisnis mengelola data real menjadi insight praktis, segmentasi pelanggan, efektivitas kampanye, dan prediksi tren pasar. Yang kedua, metode seperti Six Sigma mengandalkan pemikiran statistik dalam pengendalian kualitas dan perbaikan proses berkelanjutan. Studi kasus singkat, seperti studi kasus peramalan permintaan barang. Sebuah perusahaan makanan ingin memperkirakan kebutuhan keripik singkong untuk 12 bulan ke depan dengan data historis dan asumsi distribusi. Mereka menggunakan simulasi Monte Carlo untuk menghasilkan estimasi permintaan rata-rata sebesar 48.462 kg dengan akurasi 98,68%, memberikan hasil yang lebih realistis dibandingkan pendekatan deterministik. Kemudian kesimpulan dari presentasi ini adalah probabilitas merupakan fondasi penting dalam statistika dan ekonomi bisnis untuk mengukur ketidakpastian dan risiko. Distribusi probabilitas, teorema Bayes, simulasi Monte-Carlo, serta model VAR dan binomial sangat berguna dalam pengambilan keputusan optimal di berbagai konteks bisnis. Penerapan ilmu statistika yang tepat seperti Six Sigma, pengendalian mutu, forecasting, memungkinkan bisnis bersaing secara data driven dan adaptif. Kemudian sarannya meningkatkan kemampuan analisis data dan pemodelan statistik dengan tools modern. Yang kedua, gunakan simulasi dan model probabilistik dalam perencanaan bisnis. Ketiga, terapkan pendekatan statistik dan probabilitas dalam analisis kualitas, risiko, dan peramalan bisnis. Kemudian, ini daftar pustaka yang saya ambil untuk materi ini. Lanjut ke soal yang saya ambil, soal B pertemuan yang ke-12 mengenai probabilitas. Di soal itu diketahui total penumpangnya itu ada 1.000, rasio pria banding wanita itu ada 6:4, berarti prianya ada 600, wanitanya 400. Total pengguna Traveloka ada 420 dan total pengguna Tokopedia 245. Pria yang memesan dari Traveloka ada 305, Tokopedia 120. Kemudian wanita yang memesan dari tiket.com ada 160. Kemudian langkah pertama kita harus mencari nilai yang belum diketahui dari tabel yang sudah diberikan. Kemudian dapat kita lengkapi, pertama kita cari dulu total prianya, total berdasarkan dari total pria untuk mencari nilai X yang membeli di tiket.com, yaitu X sama dengan 600. Sehingga kita mendapat 175 pria yang memesan dari tiket.com. Kemudian karena kita mengetahui total wanita adalah 400, wanita di tiket.com ada 160, maka persamaannya bisa kita dapat Y ditambah 160 ditambah Z sama dengan 400. Kemudian dapat persamaan Y tambah Z sama dengan 240. Kemudian total Traveloka ada 420. Sudah tahu prianya 305, wanitanya berarti tinggal masukkan Y sama dengan 420 dikurang 305 sama dengan 115. Kemudian dari hasil Y untuk mencari Z, tadi ada rumusnya Y tambah Z sama dengan 240, maka kita bisa mendapatkan Z sama dengan 125. Kemudian total tiket.com A sama dengan X ditambah 160, maka dapat hasilnya 335. Kemudian kita melengkapi tabelnya dari hasil yang kita dapatkan tadi. Berikut tabelnya yang sudah diisi. Kemudian kita jawab pertanyaannya. Yang A, probabilitas penumpang yang memesan tiket di Tokopedia. Berarti Tokopedia sama dengan 245 dibagi 1000 sama dengan 0,245. Kemudian B, probabilitas penumpang wanita yang
yang beli dari tiket.com atau pria dari Tokopedia itu yang mesan, wanita dari tiket.com ada 160, pria dari Tokopedia ada 120, sehingga kita bisa mendapatkan P-nya sama dengan 160 ditambah 120 dibagi 1000 sama dengan 0,28. Kemudian C, diketahui penumpang adalah wanita. Berapa probabilitas dia dari Tokopedia? Kita bisa mendapatkan dari P dalam kurung Tokopedia dibagi dengan wanita. Jadi dapat 125 dibagi 400. Dapat hasilnya 0,3125. Kemudian yang D, diketahui penumpang dari Traveloka, berapa probabilitas dia pria. Bisa kita dapat P pria dibagi Traveloka, yaitu 305 dibagi dengan 420 total Traveloka. Hasilnya dapat 0,7262. Sekian presentasi dari saya mengenai tugas UAS yang diberikan. Terima kasih.